selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di tengah lapangan SMAS Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Dan di depan Chandra sudah ada cowok-cowok ganteng nih ya, yang luar biasa, yang hari ini mengikuti mabit ya. Baik, langsung aja kita tanya-tanya siapa beliaunya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya? Dengan Ken. Kelas berapa Ken? 12 IPS unggulan. Oke, kalau kamu? Saya Ibnu dari kelas 12 IPS reguler. Oke, Ibnu ya. Satu lagi? Saya Nadib dari kelas 12 IPS unggulan. Oke, nah hari ini Chandra mau bertanya kepada kalian nih terkait dengan tadi malam kan kamu mengikuti mabit ya. Kan yang dirawat apa sih tadi malam? Tadi malam tentang khalaqul Al-Quran. Jadi kita ngafalin ayat yang mau kita setorin di saat ujian silang Al-Quran pada saat 24 Februari nanti, tepatnya minggu depan Kak. Oh gitu. Berarti kamu tadi malam mendapatkan materi-materi untuk persiapan ujian itulah ya? Tajwid, hafal gitu. Oke. Nah kemudian kalau Ibnu, apa yang kamu dapat Nu? Kalau saya sendiri sih saya mendapat banyak banget masukan dan juga koreksi dari guru yang bertanggung jawab mengelola saya. Oke. Yaitu ketika saya mencoba untuk menyetorkan apa yang nanti saya sukakan surat Al-A'la, saya masih banyak mendapat koreksi dan sebagainya, dan itu menurut saya menjadi tambahan buat saya nantinya biar bisa sempurna. Solusinya gimana nih biar nanti hafalan kamu menjadi bagus? Ala-ala. Setiap hari coba diulang-ulang terus. Murojaah ya. Apa yang saya dapat malam ini, Oke. yang saya dapat malam ini bisa jadi pembelajaran buat saya. Baik. Biar bisa lebih sempurna. Oke, Nadib gimana Dip? Apa yang kamu dapat Dip? Kalau tadi malam sih karena kita juga diajarin buat memperlancar hafalan kita ya. Pasti saya tuh merasa terbantu banget dengan dibantunya hafalan kita, jadi didetailin gitu loh. Subhanallah ya. Oke. Nah kemudian ya, ini Nadib tadi malam tidurnya jam berapa Dip? Tidur sekitar mulai istirahat sih 10:30 ya. Tapi sempat kebangun. Iya. Ya, kayak gitulah. Kan namanya anak-anak SMA ya. Iya. Biasanya kan ngobrol-ngobrol. kita mau tidur, ada yang ngajak ngobrol ya kan. Kita mau tidur, ada yang ngajak curhat, ada kayak gitu nggak sih? Itu pasti ada sih. Oh gitu. Pasti ada kok. Tapi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah kan. Oke. Ini juga momen kita juga buat bareng-bareng kan. Oh gitu. Apalagi mabit ini kan kita udah kelas 12. Ini yang terakhir buat kita. Oke. Emang kamu cita-citanya jadi apa sih, Dip? Atau mau bikin apa kalau udah gede? So, saya mau bikin gedung kesenian sih cita-cita saya. Wah, subhanallah. Gedung kesenian di Bekasi apa gimana? Di Bekasi. Oh gitu. Dimana-mana ya. Oh di mana-mana lah ya. Luar biasa ya. Oke, Ibnu, kamu cita-citanya mau jadi apa sih, Ibnu? Saya pengen jadi pengusaha ya, kalau dari dulu. Saya pengen banget dari dulu pengen punya coffee shop. Oh gitu. Iya. Coffee Saya shop pengen buka Ibnu. coffee shop saya itu di cabang itu banyak di Bekasi, Subhanallah. di Jakarta, apalagi Jakarta kan pusatnya anak-anak muda. Itu menurut saya keuntungannya bisa banyak. Emang kamu itu suka ngopi? Suka, kebetulan saya suka ngopi. Kamu ngopinya tuh ngopi manis atau pahit? Tergantung mood aja sih. Oh gitu, tergantung mood ya? Pahit suka, manis juga suka sih. Nggak tergantung tanggal tua, tanggal muda nggak? Oke. Iya juga, itu bisa juga. Iya. Oke, Ken, kamu rencananya kalau udah besar nanti, ini memang udah kan besar, tapi kan bentar lagi kan udah kuliah ya kan, udah istilahnya kerja nanti, atau mungkin nanti mau membuat apa nih? Atau cita-cita kamu jadi apa? Cita saya jadi pengusaha juga sama sih Pak. Saya dari dulu pengen banget bikin
bisnis kulirnya gitu Pak. Tapi buat apa harga yang merakyat gitu Pak. Masyarakat gitu. Berarti kamu kayak semacam mau bikin UMKM kali ya? Iya Pak. UMKM yang nanti cabangnya banyak kali ya? Iya. Wah luar biasa nih. Masjid sih Pak. Oke, nah ini Indonesia kan baru aja Pilpres ya? Atau mungkin Pileg juga ya? Nah Dip, mau tanya dong terkait dengan Pilpres kemarin ya. Kamu sudah milih belum kemarin? Sudah, saya sudah milih. Waduh, mantap. Lalu Ibnu sudah milih belum? Udah juga ya? udah. Kamu kan sudah juga ya? Berarti kalian itu seorang pemilih pemula ya? Iya, juga ya. Pertama kali ya? Oke. Nah, apa sih yang kalian rasakan kemarin ketika memilih? Wah, euforia kita dan antusias kita sebenarnya semangat banget ya. Dari pagi sebenarnya udah pengen ke TPS. Cuman, ya, kondisi cuaca hujan nih kemarin. Kamu ke TPS jam berapa kemarin? Apa? Ke TPS jam berapa? Ke TPS kalau ke TPS saya jam 11. Jam 11 siang ya? Jam 11 siang. Oh, berarti karena pas pagi tuh masih lumayan. Kamu move on dari hujannya lama juga ya? Harusnya kan jam 8 itu. Oh, ketiduran. Karena hujan, suasananya enak. Oh gitu. Ketiduran. Wah, subhanallah Pak. Apalagi yang namanya Bekasi kan dingin ya. Kalau malam, kalau hujan juga. Oke deh. Jadi tadi kan kamu pengalamannya seperti itu ya, terkait dengan Pilpres, ya kan? Harapan kamu untuk Indonesia ke depan apa nih? Harapan saya yang pasti ya semoga Indonesia tuh ya jelas makin maju, makin berkembang di segala aspek, segala bidang perekonomian di mana-mana. Itu sih. Karena saya juga masih pemilih pemula pertama. Yang pasti ngerasa seneng banget sih bisa secara nggak langsung tuh turut serta lah ikut dalam pembangunan demokrasi Indonesia ini ya. Dan biasanya kan kamu kalau tahun-tahun lalu mungkin baru nonton-nonton aja lah ya, tiba-tiba kamu dipanggil oleh KPPS ya kan, Nadib gitu kan ya. Oke, baik. Kamu apa nih harapan kamu untuk Indonesia ke depan? Untuk harapan saya mau siapapun presidennya, mereka harus bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka janjikan kepada rakyat pada saat mereka kampanye, janji-janji mereka dan segala macam, mereka harus bisa tepati itu agar rakyat Indonesia yang masih belum bisa mensejahterakan dirinya di tahun sebelumnya, semasa Presiden Jokowi, bisa terrealisasikan di masa presiden nanti ketika siapapun yang terpilih. Baik. Gitu. Jadi pemimpin yang jujur, amanah dan juga tidak membiarkan korupsi itu ada di mana-mana di negara ini. Korupsi bisa terberantas lah. Saya pengen banget itu. Subhanallah. Jadi saya bisa bersih dari korupsi. Dengan korupsi terberantas, maka dari itu rakyat menjadi sejahtera lah ya. Paling nggak alokasi korupsi itu bisa dibuat untuk rakyat ya. Atau mungkin dalam hal ini penyelenggaraan semua program-program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik ya. Oke, baik Ken. Apa harapan kamu untuk Indonesia ke depan nih? Saya dengan presiden yang saya pilih kemarin Pak, bisa sesuai yang apa yang saya harapkan gitu. Tentang Indonesia juga semoga bisa jadi lebih baik juga Pak. Dan kedepannya bakal lebih maju dan terstruktur dengan baik rencana-rencana yang buat kedepannya. Oke, tapi dari hati kalian nih ya, ada nggak sih dari 3 orang cowok ganteng ini ya yang ingin suatu ketika menjadi presiden? Kalau saya sendiri sih sebenarnya kalau untuk menjadi seorang presiden mungkin belum ada keinginan. Cuman kalau bekerja di instansi negara segala macam, misalkan ke kedutaan besar dan sebagainya, itu saya masih ada impian atau keinginan sih bagian kedutaan besar. Berdiplomat. Baik, luar biasa nih. Berarti kamu bisa bahasa Inggris dong? Ya bisa, mungkin masih banyak belajar lagi. Subhanallah ya. Dip, kalau kamu sendiri Dip, jabatan apa sih yang ingin kamu inginkan suatu ketika apabila memang itu apa ya, nasib kamu lah atau doa kamu itu? Jabatan di Indonesia banyak tuh. Jadi ketua MK ya kan, atau mungkin presiden, menteri. Kemungkinan saya sih mau jadi Kemendikbud sih. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan. Apa alasan kamu ingin menjadi Kemendikbud? Karena gini, pertama itu tuh pendidikan di Indonesia tuh masih ya kalau dibandingin sama negara-negara maju, karena Indonesia mungkin negara berkembang kan. Ya masih bisa dibilang kurang. Apalagi yang kedua tuh kebudayaan di Indonesia tuh
nggak dilestarikan secara Maksimal ya? Oh nggak gitu. lestarikan secara maksimal. Contohnya bisa aja diklaim sama negara lain, Oke. misalnya dengan yang mirip-mirip budayanya. Nah itu karena saya ada panggilan di situ. Subhanallah. Kalau ditanya kan, Baik. saya ngerasa dari hati itu di situ. Ntar lu, kamu itu kan tadi berkata terkait budaya nih. Apa sih yang paling kamu suka di Indonesia? Ada wayang, ada kemudian tari-tarian, atau mungkin berbagai macam kayak apa ya budaya Indonesia deh. Apa nih yang paling kamu suka? Sebenarnya kalau main budaya Indonesia, saya bisa aja suka sama semuanya. Oke. Karena kan itu jatuhnya kesenian mereka. Iya juga benar. kan. Jadi saya pasti suka. Kalau kamu sendiri asalnya dari mana sih? Saya dari Jawa. Jawanya mana? Orang tua saya Jawa Semarang, ibu saya dari Kebumen. Berarti di Kebumen tuh kayak ada apa ya, calung gitu kan ya? Ada calung ya? Kurang tahu sih kalau di Kebumen. Tapi di Semarang, Jogja kan banyak. Oh gitu. Oke deh. Baik. Tadi kan aku mau nanya dikit kan. Kamu kalau misalnya nih disuruh milih ya, jabatan apa sih yang ingin kamu raih ya di Indonesia ini? Saya sih pengen jadi bagian KPK sih. Karena Alasannya apa? alasan saya karena saya merasa saya bisa membantu dewan-dewan yang lain untuk memberantas korupsi di Indonesia. Berarti kamu itu semacam gregetan kali ya? Gregetan dengan istilahnya yang sekarang ya kan? Kenapa sih istilahnya koruptor masih merajalela di Indonesia? Begitu ya? Sepertinya itu aja ya hari ini ya. Karena memang ini sudah semakin siang ya, dan teman-teman kamu di sana juga sudah mau pulang atau mungkin mau sarapan ya. Jangan sampai kalian tertinggal sarapan kan. Oke deh, terima kasih ya Ken ya, Ibnu dan juga Nadib ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.